see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada malam ini izinkan saya untuk mempresentasikan seorang tokoh sosiolog yang bernama Max Weber dan juga karya yang sangat populernya, yaitu Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Di sini mengenai eksplorasi pemikiran Max Weber dan juga mengenai akar kultural dan religius di balik lahirnya rasionalitas ekonomi modern di Eropa Barat. Langsung saja pada bab pertama, afiliasi dan stratifikasi sosial. Yang terjadi anomali kelas sosial di Barat. Poin pertama, dominasi ekonomi. Weber mengamati bahwa para pemimpin industri, pemilik modal, serta pekerja teknis, ahli berkependidikan tinggi mayoritas berlatar belakang Protestan. Poin kedua, kesenjangan historis. Wilayah-wilayah Eropa yang beralih ke Protestan setelah masa reformasi mengalami lompatan ekonomi yang sangat drastis dibanding wilayah Katolik. Peta pertanyaan, mengapa kedalaman religius tertentu mendorong kedekatan yang kuat terhadap rasionalisme ekonomi duniawi? Yang jelas, ini bukan sekadar keserakahan biasa. Weber mendefinisikan spirit kapitalisme bukan sebagai dorongan rakus yang impulsif untuk menumpuk harta, melainkan sebuah etos moral yang sistematis. Uang dicari secara jujur, diatur secara legal, dihemat dengan ketat, dan juga dijadikan ukuran keberhasilan. Tugas hidup kerja bukan lagi sarana untuk bisa hidup, melainkan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan dengan dedikasi yang penuh. Konsep panggilan oleh seorang tokoh Protestan atau reformis Protestan, Martin Luther Jr. Dia menciptakan dua konsep. Yang pertama, sekularisasi profesi. Melalui Martin Luther lahirlah konsep beruf atau panggilan. Konsep ini, tugas keagamaan tertinggi manusia tidak lagi terbatas pada kehidupan asketisme, biara atau kependetaan, yaitu menunaikan kewajiban profesional sehari-hari di dunia nyata dinilai sebagai wujud nyata pengabdian kepada Tuhan. Konsep kedua, tradisionalisme ala Luther. Meski Luther merintis jalan menuju pemuliaan kerja duniawi, pandangannya masih bersifat tradisionalis. Ia tidak menyetujui akumulasi modal tanpa batas. Bagi Martin Luther, setiap individu sebaiknya menerima status sosial yang diberikan Tuhan dan bekerja secukupnya demi harmoni sosial. Kita masuk pada bab kedua, konsep predestinasi dan kecemasan. Doktrin Calvinisme yang keras, Tuhan telah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang binasa sejak awal waktu, tanpa dipengaruhi oleh manusia. Hal ini menimbulkan kecemasan batin yang luar biasa mendalam. Pengikut Calvinisme mencari bukti luar yang kesuksesan finansial rasional sebagai tanda objektif bahwa mereka dipilih oleh berkat Tuhan. Kita masuk ke paragraf selanjutnya. Variasi teolog asketis. Ada poin pertama, pietisme. Menekankan kesalehan emosional batin yang mendalam serta pengendalian diri yang ketat. Kerja keras dipandang sebagai bentuk kesetiaan tulus pada iman Kristen. Konsep kedua, metodisme. Membawa keteraturan perilaku religius ke tingkat yang sangat metodis dan sistematis. Kehidupan sehari dijalankan dengan pengawasan moral ketat. Konsep ketiga, sekte baptis. Konsep ini mengganti konsep gereja negara dengan sekte eksklusif. Anggota-anggotanya diwajibkan hidup mandiri, jujur, menjauhi dosa, dan memurnikan hubungan sosial mereka. Kita masuk ke bab selanjutnya,
tentang etika kerja kaum Puritan. Seperti perkataan Richard Baxter, seorang sosiolog dan seorang tokoh teolog Puritan. Dia berkata, membuang waktu adalah dosa pertama dan terbesar. Setiap menit yang hilang adalah menit yang dicuri dari pengabdian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita masuk ke etos askese. Di sini, etika Protestan melarang pengeluaran untuk kemewahan duniawi, namun mewajibkan pekerjanya untuk bekerja keras dan menghasilkan laba. Akibatnya, dari dampak tersebut, akumulasi surplus modal melimpah dan diinvestasikan kembali secara terus-menerus sebagai fondasi kapitalisme modern. Bisa dilihat dari reinvestasi kapital Protestan mencapai 0,85% dan juga konsumsi kemewahan mereka yang feodalisme yakni 20%, dan penyimpanan pasif merkantil mereka hanyalah 45%. Kita masuk ke hilangnya akar spiritual. Max Weber menyimpulkan bahwa setelah kapitalisme modern berdiri yang tegak, sistem ini tidak memerlukan lagi fondasi religiusnya untuk terus berjalan. Etos asketis keagamaan telah mengkristal menjadi sebuah kerangkang besi. Dari kerangkang besi, rasionalitas instrumental, umat manusia modern dipaksa untuk tunduk pada aturan efisiensi industri murni dan kelangsungan hidup melalui ekonominya. Demikianlah hasil resume dari seorang tokoh sosiolog Max Weber yang berjudul Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, dan dari saya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.